Pemirsa, Presiden Prabowo kembali melakukan kunjungan kerja ke Prancis untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis. Dalam lawatan ini sejumlah agenda strategis pun dibahas. Lantas apa saja poin pertemuan Prabowo dan juga Macron pada hari ini? Untuk membahasnya langsung sudah bergabung dari luar studio dengan Uta Levenia Nababan, Deputi 4 Bakom. Dan nanti kita akan juga mengundang dari luar pemerintah, dari PDIP, Mas Guntur Romli, politikus PDIP yang tengah kita hubungi hingga detik ini ya. Saya langsung sapa Mbak Uta, apa kabar Anda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Mas, Iya, kabar baik. sehat selalu Anda. Apa yang menjadi agenda poin utama pada hari ini pertemuan Pak Presiden dengan Macron? Kita masih belum terima rilis resminya per sore ini dari Bakom, Mbak Uta. Ya, karena masih berlangsung ya Mas, jadi kami juga masih merumuskan rilisnya. Tapi pada intinya adalah kunjungan Presiden ini ke Prancis mencerminkan arah diplomasi Indonesia yang semakin aktif, strategis. Dan ini orientasinya kan pada kepentingan nasional jangka panjang di tengah geopolitik yang seperti ini. Presiden kita bisa bukan lagi mendayung tapi menapakkan kakinya di berbagai negara, baik ke Rusia, Amerika, Prancis, Cina, kita diterima di mana-mana. Nah, khususnya hubungan Indonesia dengan Prancis ini tidak hanya berkembang dalam konteks bilateral aja. Tadi sudah disebutkan bahwa selain bidang pertahanan juga ada investasi, energi hijau, lalu transformasi teknologi, pendidikan, hingga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Karena Prancis ini adalah negara satu-satunya kan negara yang punya hak veto di PBB yang netral gitu, tidak Amerika dan koalisinya Inggris, ada Cina dan koalisinya Rusia, tapi Prancis kan bisa kita gandeng untuk posisi yang lebih stabil gitu. Oke, mempererat peran Indonesia juga sebagai gerbang Asia bagi Eropa dan sebaliknya begitu ya Mbak Uta? Ya. Ya, apa kemudian yang menjadi concern Pak Prabowo, karena kalau kita himpun ya ini kan berulang kembali datang ke Prancis, Mbak Uta. Ya, ini kan sebenarnya adalah kunjungan tahun lalu Presiden Macron sendiri datang ke Indonesia dan ini adalah kunjungan balasannya. Nah, di tengah meningkatnya kompetisi global ini kan kita udah merasakan ada konflik di mana-mana. Indonesia tuh Pak Presiden memandang diplomasi luar negeri itu sebagai instrumen penting untuk mengamankan kita. Bukan hanya dari segi pertahanan ya, tadi sudah disebutkan bahwa ada 6 unit Rafale yang baru datang dan ini kan akan berlangsung terus sampai 40-an kan. Tapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional, membuka peluang investasi yang lebih produktif. Kadin juga dibawa ke sana untuk membuka peluang investasi asing dari Prancis masuk ke Indonesia. Ya, yang penting lagi tadi yang saya sebutkan bahwa ada transfer teknologi itu yang penting karena Pak Prabowo ini kan tidak hanya beli-membeli aja nih alutsistanya. Beliau ingin ada transfer teknologi sehingga bisa dibuka di Indonesia. Apa yang sudah dikembangkan di Prancis bisa juga dikembangkan di Indonesia gitu. Itulah yang akan memperkuat industri strategis nasional Indonesia nanti, terutama di bidang pertahanan kan sangat signifikan. Juga dalam dalam meningkatkan posisi Indonesia dalam percaturan global ini. Oke, Mbak Uta, indeks ekonomi di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu hingga hari ini, apa kemudian concern Pak Prabowo dengan kerjasama bilateral yang terjalin untuk kedua negara ini? Kita kan tahu sendiri bahwa Prancis ini punya punya kepentingan juga di Indonesia, terutama mungkin ya concern Bapak Presiden kita itu adalah tentang CPO gitu, karena Prancis itu memiliki kebutuhan CPO dari Indonesia itu sekitar 59%, dan itu angka terkecil ya, persentase terkecil yang saya ambil. Dan banyak impor gitu melalui negara-negara impor ke Eropa ya, negara-negara Eropa itu melalui Prancis. Jadi dengan pidato Presiden pada 20 Mei yang lalu itu kita ini berkesinambungan gitu. Presiden ingin memperkuat pengaruh ekonomi Indonesia yang lebih berdikari dan juga
menjalin kerjasama dengan negara-negara strategis seperti Prancis. Oke, saya mau highlight soal investasi mineral kritis, Mbak Ulta. Ini kan ada menawarkan penguasaan teknologi Prancis melalui barter akses pasar dan komoditas ya, sumber daya mineral penting Indonesia seperti nikel untuk hilirisasi industri. Berapa nilai investasi yang sudah tercatat dari Prancis? Nilai investasi yang khusus nikel ya? Ya, sejauh ini. Oh oke. Kalau misalnya pemerintah Indonesia, negara kita itu kan tidak hanya mengekspor nikel saja nih ke negara-negara lain. Tadi saya sudah sebutkan salah satunya itu adalah CPO yang ternyata 59% dari Indonesia itu ke Prancis. Tapi juga tadi disebutkan seperti nikel. Ya. Misal kayak nikel ya, Eramet itu memiliki kepentingan kepada PT WBN itu salah satunya tambang nikel terbesar di dunia, itu ada sekitar 38,7%. Nah, tahun 2024 Eramet bersama yang lain itu merencanakan investasi proyek hilirisasi nikel kobalt. Nilainya itu 2,6 miliar di Weda Bay. Nah, untuk rantai pasok terkait kendaraan kan, listrik, EV, dan Prancis kan membangun EV-nya sendiri. Dan ini nikel kan menjadi mineral yang penting untuk pengembangan itu, terutama jika kalau misalnya mereka tuh punya hubungan yang tidak bisa begitu fleksibel kepada Cina misal, maka mereka membutuhkan Indonesia sekali untuk mengembangkan baterai EV mereka. Tahun lalu Eramet itu menyatakan minat untuk kembali berinvestasi melalui kerjasama dengan Danantara. Nah makanya di Mei 2006 kemarin tuh Pak Presiden kemasukan itu kan yang apa namanya? Ya. Baik, pemirsa dan juga Mbak Ulta sudah tersambung kita nampaknya dengan Mas Guntur Romli, politikus PDIP dalam sambungan daring ini. Saya langsung sapa Mas Guntur, apa kabar Anda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mungkin sedikit Anda tadi sudah mendengarkan ya penjelasan dari Bakom, Badan Komunikasi Pemerintah, Deputi 4 Mbak Ulta tadi. Apa catatan PDIP sebagai barisan luar pemerintah dengan lawatan ini? Ya, kami melihat kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri, ini kalau nggak salah sudah 50 kali ya ke luar negeri. Dan ke Prancis belum 2 tahun sudah 4 kali. Bulan Juli 2025, Januari 2026, bulan April 2006, bulan Mei 2026. Ini hampir tiap bulan Pak Prabowo itu ke Paris dan Prancis. Ya kami juga hanya ingin mempertanyakan apa sih urgensi di balik semua kunjungan yang sangat masif ini. Karena kalau kita melihat bandingkan dengan katakanlah kebijakan Presiden sebelumnya, Pak Jokowi, kemudian Pak SBY, kemudian Bu Mega, mungkin Gus Dur lah ya, yang sangat masif untuk kunjungan ke luar negeri, tapi kan konteksnya saat itu ada multi krisis ya. Tapi kalau kita perhatikan secara data, ini kan tidak semasif Presiden Prabowo. Padahal tantangan yang di zaman Gus Dur itu terus terang itu lebih berat karena ada krisis ekonomi, ada masalah disintegrasi ya. Dan kami melihat angkanya itu sangat jauh. Gus Dur dalam 1 tahun menjabat sebagai presiden itu 23 kunjungan. Prabowo ini sudah 35, belum setahun. Ini belum 2 tahun sudah 50 kunjungan. Ini terkait dengan urgensi, kemudian juga dengan misalnya soal transparansi anggaran, karena beliau juga menyampaikan bahwa ada pengetatan soal anggaran, soal efisiensi, tapi kami melihat beliau sendiri itu tidak melaksanakan apa yang menjadi yang beliau sampaikan gitu. Jadi kami mempertanyakan di situ. Baik, langsung dijawab Mbak Ulta. Yang pertama saya catat tadi urgensinya apa, kemudian semangat efisiensi sejauh mana sejauh ini oleh pemerintah? Ya, menurut saya karena banyak yang mungkin saya rasa sih masyarakat Indonesia atau yang memahami kondisi global saat ini tuh mengerti nih kalau kenapa Presiden
melawat Prancis dan juga kita aktif gitu secara internasional di tengah geopolitik yang seperti saat ini. Tentunya bukan hanya alutsista yang menjadi andalan kita untuk mempertahankan kedaulatan, tetapi juga diplomasi kita ke negara-negara kunci. Salah satunya ya Prancis, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Prancis ini kan strategis bagi Indonesia karena memiliki kombinasi kekuatan yang tidak dimiliki banyak negara. Pertama itu pengaruh global, teknologinya yang maju, kapasitas industri pertahanan, dan posisi yang penting di Uni Eropa. Nah, berkaitan dengan berapa kali presiden tuh selalu datang kembali ya ke Indonesia dari lawatannya ke luar negeri, membawa sesuatu. Apakah itu investasi, apakah seperti Rusia kita mendapatkan cadangan minyaknya Rusia yang 150 juta barrel itu. Artinya mitra-mitra kita ini didatangi oleh presiden bukan hanya lawatan kosong gitu, tapi datang kembali ke Indonesia dengan membawa sesuatu yang bisa kita gunakan untuk negara kita gitu. Baik, lantas dari PDIP saya mau ke Mas Gundrom lagi. Kalau dari PDIP sudut pandang seperti apa perspektifnya? Ukuran keberhasilan seorang presiden itu ke luar negeri, membawa kado apa yang terbaik bagi rakyat? Mas Gundrom. Ya, kalau kami melihat laporan dari perjalanan Presiden Prabowo ke luar negeri, itu kan masih dalam taraf letter of intent. Nota ketertarikan, jadi belum ada realisasi investasi yang sering disampaikan hal itu. Dan itu juga bisa Anda cek sendiri di data di Badan Investasi BKPM itu sudah menyampaikan bahwa ada penurunan investasi luar ke Indonesia. Bahkan sekarang yang meningkat itu justru investasi di dalam negeri. Artinya apa? Artinya bahwa selama lawatan ke luar negeri yang disebut dengan investasi berapa dolar dan sebagainya, itu realisasinya belum terwujud. Karena masih disebut dengan letter of intent, ada nota ketertarikan. Jadi ini yang juga menjadi pertanyaan di publik. Sementara kalau saya melihat, Prancis meskipun juga dalam posisi geopolitik yang sangat bagus, tapi yang masa sampai tiap bulan ke sana itu kan, itu menjadi pertanyaan gitu. Kemudian dalam konteks ini pun juga lebih kita terlihat seperti pembeli yang sangat agresif, beli pesawat, kemudian beli rudal, alutsista yang lain gitu kan. Kalau kita lihat seharusnya kan malah penjual yang lebih agresif. Ini kok kita dalam posisi pembeli senjata tapi malah sangat agresif. Nah di situ juga menjadi pertanyaan dari kami juga dalam konteks geopolitik. Dalam konteks geopolitik seharusnya yang dibangun adalah komitmen kita untuk benar-benar menjaga perdamaian dunia, termasuk juga isu kemerdekaan Palestina. Tapi kan misalnya gabungnya Pak Prabowo dengan BOP ini kan menjadi kontroversi di publik. Kemudian pandangan dagang dengan Amerika Serikat lewat ART itu kan juga persoalan. Jadi kami melihat perjalanan Presiden Prabowo ke luar negeri dengan kuantitas sedemikian masif juga dengan kualitas, harapan investasi bisa masuk masih dalam pertanyaan. Kemudian juga banyak langkah-langkah yang beliau lakukan dalam membangun aliansi. Saya contohkan soal BOP kemudian dengan Amerika Serikat, tidak menjadikan Indonesia sebagai posisi yang kuat gitu loh. Itu yang bagi kami. Ya, direspon Mbak Ulta. Oh iya, bagi saya sih pertanyaan dari CNN tadi seharusnya lebih tepat dijawab oleh seorang yang memahami geopolitik dan kerjasama hubungan internasional. Ya, tapi kami menampung lah keluhan masyarakat yang disampaikan oleh Mas Guntur Romli tadi. Tapi kan tidak bisa dikatakan bahwa ini kan disinformasi juga jatuhnya kalau misalnya presiden itu setiap bulan ke Prancis, kan itu tidak benar juga. Dan juga berdasarkan data BKPM itu dari 2024 sampai 2025 memang pertumbuhannya itu tipis 0,1% dari 902 triliun ke 909 triliun FDI, foreign investment di Indonesia gitu. Nah, terkait dengan letter of intent atau apa itu kan hal yang fundamental untuk ada dulu gitu. Tidak mungkin 1,5 tahun kemudian Pak Presiden langsung ada MOU atau apa. Karena saya masih ingat juga nih dari kelompoknya Mas Gumrom ini juga mengatakan kalau misalnya terburu-buru juga ada hal yang konstitusional yang harus dipertimbangkan. Jadi menurut saya Presiden itu sudah
dilakukan step by step untuk mengamankan kepentingan nasional, untuk buktinya kan kita mendapatkan cadangan minyak itu, tapi tidak di-mention oleh misal Mas Gunrom gitu, itu kan hal yang dibawa positif dari luar negeri. Oke, Mas Gunrom silakan. Ya, tadi Mbak nggak terima kalau saya sebut Presiden Prabowo tiap bulan ke Prancis. Makanya saya nanya, terakhir Presiden Prabowo ke Prancis kapan? Bulan apa? Ya, Presiden ke Prancis kemarin itu kan bukan Bulan dalam... apa? Enggak, saya nanya. Kan nggak terima tiap bulan ke Prancis. Tapi apakah itu kemudian setiap bulan selama masa kepresidenan beliau itu setiap bulan beliau ke Prancis gitu, hanya dengan satu case beliau bulan lalu ke Prancis, bulan ini ke Prancis juga. Ya makanya, Selama berarti kan tiap bulan ke Prancis. Bulan April ke Prancis, bulan Mei ke Prancis. Ini kan itu tiap sih bulan. saya golongkan mungkin apa ya, disinformasi kan ya. Bukan disinformasi dong. Ini kan fakta. Bulan kemarin ke Prancis, bulan hari ini juga ke Prancis. Kalau nggak disebut tiap bulan gimana? Ya kita kan nggak tahu Ya, apakah dalam bulan 1,5 Juni tahun itu sepertinya 18 bulan. Berarti setiap bulan selama 18 bulan itu Presiden ke Prancis, kan tidak benar juga itu logikanya. Saya tidak sebut dalam masa kepresidenan. Tapi yang terjadi sekarang dari bulan April sampai bulan Mei, beliau itu tiap bulan ke Prancis. Jadi disalahnya di mana? Kok mau menyebut saya disinformasi? Berarti bukan tiap bulan, Mas. Berarti bulan April dan bulan Mei Pak Presiden ke Prancis, bukan setiap bulan Pak Presiden ke Prancis. Kalau setiap bulan kan orang menangkapnya 1,5 tahun ini setiap bulan nih mau ke Prancis gitu. Ya, diterima saja koreksinya Mas Gunrom, tidak setiap bulan itu. Kenyataannya kan gitu. Bulan lalu baru di Prancis. Poin berikutnya adalah kita beralih ke berikutnya Mas Gunrom. Saya tidak mau berpanjang-panjang dengan soal tiap bulan atau berapa bulan. Yang penting adalah bagaimana kemudian menjelaskan ke kami beda diplomasi Ibu Mega dengan Pak Prabowo apa? Kalau kita melihat bahwa dalam pertemuan hal yang sangat prinsip, sangat mendasar, itu Presiden bisa ya nerima kunjungan kepala negara, kemudian datang, tapi kemudian kelanjutan itu kan bisa dilakukan oleh menteri, oleh misalnya kepala, kalau sekarang apa itu namanya, direktur utama, apa CEO Dirgantara. Jadi nggak harus yang namanya presiden, belum 2 tahun sudah 4 kali bolak-balik ke Prancis. Orang juga bertanya-tanya, ini ngapain sih? Gitu kan, kayak nggak punya menteri misalnya yang punya juga kewenangan didelegasikan untuk melakukan pelaksanaan dari kerjasama yang sudah dilakukan sebelum ini. Ini nggak bolak-balik ke satu negara, sehingga muncul di masyarakat itu ini Presiden benar melakukan diplomasi atau melakukan hal yang baik demi negeri, atau ya punya agenda keliling dunia. Ini yang menjadi pertanyaan gitu. Karena seharusnya ketika Presiden katakanlah sudah datang dalam suatu negara, ya kan, untuk pekerjaan selanjutnya kan bisa didelegasikan kepada menteri, kepada sektor-sektor yang terkait gitu kan. Jadi nggak perlu bolak-balik ke satu tempat, ke satu negara, padahal dalam sisi yang lain kita bicara soal kegentingan yang ada dalam negeri, soal rupiah yang terpuruk, ya IHSG yang anjlok, ya kan, defisit anggaran dan sebagainya. Ini kemudian juga keinginan untuk melakukan efisiensi anggaran, tapi Presiden tidak bisa memberikan katakanlah tauladan untuk pelaksanaan efisiensi anggaran itu. Ini yang muncul di masyarakat gitu. Baik, terakhir ke Mbak Ulta sekaligus closing statement Anda, apa kemudian MOU yang sudah nampaknya per pukul 5 sore ini sudah ditandatangani oleh Pak Prabowo dengan Macron? Mungkin ada informasi ini? Oke, kalau itu nanti kita tunggu informasi lanjutannya, Mas. Kami di Bakom juga sedang merumuskan dan menunggu update dari sana real time. Tapi closingnya adalah bahwa Pak Presiden melakukan kunjungan kerja ke negara-negara sahabat itu untuk memperkuat posisi kita di tengah gejolak geopolitik yang saat ini ya membuat harga minyak dunia naik dan segala macam, mempengaruhi ekonomi masyarakat kita. Nah, itu yang diperkuat oleh Pak Presiden dengan kunjungan beliau ke negara-negara sahabat, apa yang negara-negara mitra bisa bantu untuk kita dan apa yang bisa kembangkan bersama. Nah, pemerintah memandang bahwa ukuran keberhasilan diplomasi yang modern ini bukan hanya intensitas hubungan internasional, tetapi sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung. Dan Presiden melihat bahwa Prancis adalah salah satu mitra strategis yang bisa membantu Indonesia ke depan dalam jangka panjang. Gitu.
Oke, semoga bisa dipahami oleh semua masyarakat luas, termasuk PDIP nih. Ada tadi insight dari Mbak Ulta, Mas Gundrom. Kita akhiri dialog ini dan kuncinya adalah hubungan bilateral ini dapat mewujudkan kepentingan nasional dan juga berdampak bagi masyarakat. Itu poinnya Mbak Ulta dan juga pemerintah. Terima kasih untuk waktunya Mbak Ulta Levenia Nababa, Deputi 4 Bakom, Mbak juga Mas Guntur Romli, politikus PDIP. Selamat sore, Assalamualaikum. Salam Lebaran. Terima kasih Mas Guntur.